pikiran yang kau keluarkan itu bisa dibenarkan. Apa alasannya? Kalau pikiran kau itu benar, Kalau kau merasa, perlu didengar. kalau kau merasa benar, ya benar. Makanya salah benar Apa ini? itu. Berarti kalau aku merasa aku adalah Gimana Tuhan, kau ini? berarti aku Tuhan. Berarti Orang kalau gila aku pun merasa bisa benar aku benar. Tuhan, berarti aku Tuhan. Orang Makanya gila gini. pun bisa benar kalau gitu. Benar itu kesepakatan. Kalau kau Nah, sepakat gini, atau gini. kalian sepakat membenarkan aku, ya kebenaran itu ada. Jadi kalau ada yang sepakat Gimana maling, kalian ini? itu benar ya? Jadi kalau ada yang sepakat maling itu benar ya? Ada, benar. Oh iya. Makanya kalau Kalau misalnya di gitu dalam kami sepakat di sini kalau kau ODGJ, berarti kami benar ya. Di dalam Kita sepakat kalau peperangan, orang ini ODGJ. Sepakat. di dalam Sepakat, berarti kami benar ya. pencurian, Kami benar perampasan nggak? hak milik barang orang Kami lain itu berpendapat dibenarkan. bahwa kau ODGJ. Kami sepakat kalau kau ODGJ. Kami benar Nanti ya. kau nggak- Ayat yang dibacakan oleh Yesus. Ketika Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua adalah perintah Bapa." Ternyata artinya adalah aku nggak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua adalah perintah diriku sendiri. Ini ngomong apa Yesus ini? Lalu ketika dia berkata lagi, ya kan? Apa kata Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Hei, kau kan Bapak itu. Ngapain kau meminta kepada bapak lain? Kau kan bapak. Oh, andai aku ada di situ, kuncang-kuncang bahunya. Sadarlah Yesus, kau kan bapak itu. Ngapain kau meminta kepada dirimu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa, Bang Datuk, Ustadz Arif Erza, dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen di Kamal Ustadz Arif Erza sendiri yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau akan panas seperti biasanya, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Paham dengan opini dia ngomong apa, kita ngomong apa. Opini itu sesuai apa yang kita bicarakan. Kau bicara sendiri, bukan opini itu. Opini suka-sukamu. Kok kita bicarakan? Gimana kok kita bicarakan opini yang kita bicarakan? Artinya kalian dari tadi semua yang kalian bicarakan itu hanya opini orang lain, Ya udah, pendapat berpikir orang ad- lain, berpikir pendapat adalah- tulisan-tulisan. Kalian tidak bisa Berpikir membuat adalah- definisi apa yang kalian. Ya udah, Ya, ada kalau aja. kau selama ini- Kalian semua Ya, kalau ini kau selama ini tidak ngomong bisa pakai opini berpikir siapa? sendiri apa makna. Iya, kau kalau gitu apa? Kalau kau berpikir, kalau kau berbicara, konsepnya keluar dari siapa? Dari diri kau sendiri?
Iya. Iya. Semua manusia seperti pertanyaanku, itu seharusnya. Siapa yang bisa? Bentar dulu. Atas dasar apa Dari kau mana berbicara? tahu kalau Seharusnya itu yang menjadi pertanyaanmu. jangan Atas lari dasar dulu. apa kau berbicara? Bukan atas Itu. dasar, bukan itu pertanyaanku. Pertanyaanku adalah apa yang menjadi asbab pikiran yang kau keluarkan itu bisa dibenarkan? Apa alasannya? Kalau Iya. pikiran kau itu benar, Kalau kau merasa perlu didengar. Kalau kau merasa benar, ya benar. Makanya salah benar Apa ini? itu. Berarti kalau aku merasa aku adalah Gimana Tuhan, kau ini? berarti aku Tuhan. Berarti Orang kalau gila aku pun merasa bisa benar aku benar. Tuhan, berarti aku Tuhan. Makanya gila gini. pun bisa benar kalau kayak Benar gitu. itu kesepakatan. Benar itu kebenaran dirimu Benar pun kau sendiri nggak paham. yang membenarkan Ah, itu. inilah benar. Ada Ini kebenaran bahaya di nih orang-orang. kelompokmu, benar Inilah kelompokmu. bahaya nih Itu kalau orang merasa benar. sepakatan. Ya udahlah Gimana Uni, kalian sepakat ini? enggak dia benar Uni? Aku enggak sepakat sih. Iya, kalau kau Nah, sepakat gini, atau gini. kalian sepakat membenarkan Ya. aku, Jadi- ya kebenaran itu ada. Jadi kalau ada yang sepakat Gimana maling, kalian ini? itu benar ya? Jadi kalau ada yang sepakat maling itu benar ya? Ada, benar. Oh iya. Makanya kalau Kalau misalnya di gitu dalam kami sepakat di di dalam sini kalau kau ODGJ, peperangan, berarti kami benar ya. Di dalam Kita sepakat peperangan, kalau orang ini ODGJ. Sepakat. di dalam Sepakat, berarti kami benar ya. pencurian, Kami benar perampasan nggak? hak milik barang orang Kami lain itu berpendapat dibenarkan. bahwa kau ODGJ. Sepakat. Kami sepakat kalau kau ODGJ. Kami benar Nanti ya. kau nggak Oke, kami ngerti kau benar. ODGJ itu apa? Sepakat. Kenapa disebut Tadi ODGJ? kau bilang kami berpikir sendiri itu Kenapa benar. tidak disebut MDGJ? Kenapa disebut orang dalam gangguan Apa jiwa, tidak ini? disebut manusia dalam gangguan Apa ini jiwa? orang? Suka-suka kita yang sepakat. Ah, Ya suka-suka kita sudah. mau ODGJ. Karena kalian Yang hanya penting kau berpatokan pada ODGJ. suatu Kami sepakat. opini orang lain. Oh enggak, itu opini kami. Bukan opini aku sendiri. Kau ODGJ. Bang Madu Aku juga pun opini dia sepakat. sendiri. Kau ODGJ. Kami sepakat kau Ya ODGJ. nggak apa-apa, Ya, kami karena sepakat itu kau ODGJ. kesepakatan Sudah, kami benar. kalian. Ya udah kami Itu benar. kesepakatan Kami benar kalian. enggak? Benar Ya enggak udah menurut kau? benar. Iya, Berarti kalau benar. Iya, ada kami orang benar nggak? lain, Benar kami. Berarti kami ada benar, kan? kelompok lain Ya udah, tidak kami sepakat benar. dengan itu, ya kalian juga benar, orang ini juga benar. Kesepakatan semua itu. Benar salah. Barat. Berarti kalau maling itu sepakat itu kebenaran ya? Jangan kau Gila, terbata-bata. Kau baru berhadapan dengan aku aja terbata-bata bicara. Iya. Ya saja. Kalau ada Coba orang normal, sepakat, jangan terbata-bata dengar dulu dulu kau. Kalau Iya, ada jangan orang sepakat terbata-bata. itu maling, Aku kan nggak menakutkan. Jangan. Siapa pula yang takut sama kau? Nggak ada yang takut Iya, sama kau. terbata-bata dari gayamu berbicara Jangan kau terbata-bata. terkentut-kentut dari tadi. Jangan kau terkentut-kentut. Jangan kau terkentut-kentut. Bau kali loh Terbata-bata keluarga ini. kau Siapa nanti namanya mati. ini? Sidatu ini. Jangan kau Sidatu ini. terkentut-kentut. Kau terkentut-kentut kau. Orang Luki, gila, orang kau gila, kenapa orang gila. terkentut-kentut? Kenapa kau mencret? Orang gila nggak ada dapat poin kita. Turunkan aja. Orang gila nggak dapat poin kita. Mending turunkan aja. Mending kita turunkan aja. Daripada kita dengar orang gila ngomong, nggak dapat poin, nggak dapat ini, nggak dapat pelajaran. Dia itu satanik kok, satanik. Ini mah setan. Ya, buat yang di bawah silakan naik ya, yang Kristen, yang beradab lah, yang punya ilmu lah. Jangan kayak tadi. Oke, buat yang Kristen silakan. Naik. Ada yang ingin naik nih. Bang Tawaras, diterima dulu Bang Tawaras. Saya lagi jalan nih. Nggak nampak sama saya di DP saya ini. Ya, oke. Jadi teman-teman ya, oten-otennya naik itu bawa data, bawa ilmu dong. Karena itu datang nek kasus itu mewakili kekristenan. Jangan congor. Aku katakan nanti bibirmu itu bukan firman Tuhan, kau terkejut. Itu data dari internal sendiri. Bawa data, jangan kejang-kejang ya. Jangan menghujat. Kalau kalian kejang-kejang menghujat, kalian mempermalukan diri kalian sendiri, mewakili kekristenan kalian dari atas ya. Gitu ya. Kami naikkan satu persatu, tenang santai, tunjukkan Anda tuh Kristen ya. Kalau kejang-kejang tuh bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus ya. Iyong itu Bang Tawaras. Iya. Silakan Bang Madu, silakan Bang. Lanjut Bang, aku nerima tamu aja. Iyong, selamat pagi, bisa dibantu? Iyong. Siap.
Kalau boleh tahu dari agama apa, Pak? Kristen Ustaz. Tuh, Kristen dia tuh. Oh, dari kekristenan. Siap. Apa yang mau dibahas hari ini, Pak? Ya, saya mau bertanya sama Ustadz. Kan Yesus itu bukan Tuhan, karena dia dilahirkan dan dia adalah manusia. Namun dia mampu membangkitkan orang mati, bahkan dia mampu menteduhkan badai. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia kan tidak diperanakan. Namun ya, dia tidak dilahirkan juga. Pertanyaan saya, kapan Allah Subhanahu wa taala dia bisa membangkitkan orang mati dan dia bisa meneduhkan badai? Apakah lewat utusannya Nabi Muhammad atau dia sendiri yang adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada dalil dalam Al-Qur'an, tolong dijelaskan kepada kami sesuai dengan dalil. Itu Ustaz. Konklusinya namun enggak nih? Ya udah ya, aku dulu ya. Gimana Silakan nih? Ustaz, sudah. Aku lagi di jalan nih, lagi di jalan, berisik. 5 menit lagi nyampe. Siap. Saya cuma jawab dengan satu ayat aja, Pak ya. Ayatnya bunyinya gini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kuasa atas segala sesuatu. Apapun itu, Pak. Entah hidupin orang mati kek, entah buat manusia kek, entah buat bumi alam jagat raya kek, buat surga kek, semuanya Allah bisa, Pak. Turunkan aja lah Ustadz Arif, orang yang hanya bisa ketawa tapi nggak ngerti apa-apa ini. Dia nggak bertanya juga nggak menjawab, cuma ketawa aja. Ngapain kita fasilitasi orang yang nggak berilmu? Mending kalau ketawanya bagus, ketawanya bikin mual lagi. Lanjut. Iya. Nah, itu Pak, ayatnya jelas tertulis. Kalau Bapak cuma minta satu, nanggung, Pak. Itu kan semuanya, Pak, bisa Allah itu. Iya. Kita masuk Itu habis kan- itu sedikit. Bentar Yong. Ya, silakan. Bentar Yong. Iya. Saya minta tolong sama umat Kristen di seluruh dunia ya. Berhentilah menyamakan Tuhan kalian yang hanya bisa menghidupkan orang mati, jalan di atas air, merubah air jadi anggur, menurunkan roti. Tapi dia tidak mampu mengeluarkan orang dari neraka seperti Nabi Muhammad, tidak mampu membelah lautan seperti Musa, tidak mampu hidup di dalam perut ikan seperti Yunus, tidak mampu tak terbakar seperti Ibrahim. Apa hebatnya Tuhan kalian itu? Nah, kami tidak mampu menyamakan Tuhan kami dengan makhluk. Kenapa? Karena ayat tadi, Allah itu wa huwa kulli syai'in qadir. Segala sesuatu itu karena Allah. Masa kami harus menurunkan level Tuhan kami bisa merubah air jadi anggur, bisa menghardi badai? Ngapain Tuhan kami menghardi badai? Orang badai itu semua ada karena Allah kok. Berhenti juga karena Allah. Wa huwa bikulli syai'in qadir ayatnya. Kenapa Tuhan saya harus bilang dia bisa menghardi badai buat nyamain dengan Tuhan pagan? Janganlah kayak gitu, penghinaan ini loh. Masa Tuhan saya nanti ketika kalian tuntut bisa menghardi badai, kalian bisa nggak Tuhan kalian dibangunkan waktu dia ketiduran terus menghardi badai? Astagfirullah. Tuhan kalian menghardi badai itu karena ada kawannya, sahabatnya, muridnya. Kalau muridnya tidak membangunkan dia, tenggelam itu Tuhan kalian. Masa kalian samakan Tuhan kami dengan Tuhan kalian menghardi badai ketika dibangunkan lagi ketiduran? Masa nanti kalian minta juga, mana Tuhan kalian pernah makan ikan goreng seperti Tuhan kami makan ikan goreng? Astagfirullah.
Kejam kalian Oten. Mentang-mentang Tuhan kalian makan ikan goreng ketiduran di kapal, merubah air menjadi anggur. Kalian sama kan Tuhan kita. Beda lah kelasnya. Ya. Ya bisa kayak gitu. Bahkan dibandingkan dengan Elia yang naik kereta kencana ke surga, gak ada apa-apanya Tuhan kalian. Ya. Tolonglah. Jangan kayak gitu. Ini ada Kristen sopan ini. Ini Matthew ini seorang Katolik tapi tidak menyembah Yesus. Karena Yesus dia anggap hanya sebagai utusan. Silakan Matthew, dibuka mute-nya. Izin selamat siang. Adek ganteng aku ya, adek ganteng aku ini ya. Bertanya aja dek, 94 pertanyaan lagi ya dek. Ini kak, saya masih ikuti pembicaraan kakak mereka. Ya, apa benar Yesus itu Tuhan, Matthew? Ya bang? Ya, apa benar Yesus itu Tuhan? Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah utusan. Tapi Yesus itu adalah firman Tuhan, dia adalah utusan dari Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan ya, bukan pencipta langit dan bumi ya? Ya, dia utusan. Ya, ya sudah. Bisa ditanggapi Yang Duran? Bisa. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, Saudara Matthew, jauh Yesus sebelum lahir, mati dan bangkit, itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, berarti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu bohong. Kedua, kalau Yesus itu bukan Tuhan, ketika Yesus mengkonfirmasi dengan murid-muridnya, ya, yang mengaku bahkan mengklaim Yesus adalah guru, adalah Tuhan, itu bohong. Ya, Yang Duran, sebentar saya potong Yang Duran. Gimana kabar gembira yang disampaikan oleh Gabriel ketika mendatangi Maryam? Apakah dia menyebut akan lahir seorang Tuhan apa anak manusia? Silakan. Begini, Sapos Padatu ini atau Padatu? Begini katanya. Atau Setarif? Ya, saya Komal ya. Arif, oke. Assalamualaikum dulu, Bunda Mila. Assalamualaikum, selamat siang di sini di Indonesia. Menjelang Jumat. Selamat malam di sini. Oke, iya, selamat datang Bunda Mila ya. Baru pertama kali naik ke Komal saya. Mudah-mudahan. Bunda Mila, assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Lanjut dulu. Ustadz Arif. Ya, kata Tuhan dalam pengertiannya bukan berarti tertuju kepada pencipta. Memang sih, ya ada seperti itu. Tetapi makna Tuhan di situ, kalau kita mau hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, ya, di mana hawa nafsu pun itu menjadi Tuhan. Kata Tuhan di situ artinya pemimpin, penguasa yang menguasai hidup kita. Nah, kita mentuhankan sesuatu berarti kita tunduk dan mentaati kepada yang kita tuhankan. Ya, kalau kita mau berbicara masalah pencipta atau maha kuasa, itu subjektif. Ya. Tetapi apa yang saya sampaikan lewat dalil-dalil tadi, baik lewat malaikat Jibril dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12 dan Yohanes 13 ayat 13, bahkan pun apa yang disampaikan oleh Thomas dalam Yohanes 8 ayat 28, itu jelas bahwa kata Tuhan itu disematkan kepada Yesus. Kalau masalah pencipta itu kan, ya, ini kita akan berbicara panjang karena ada banyak dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu pencipta. Dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun akan menjadi. Nah,
si dia ini dalam Yohanes 1 ayat 14, sang firman ini dia menjadi manusia dan dia adalah Yesus. Ya, dalam Kolose 1 ayat 15. Di mana itu kalau dia adalah Yesus? Silakan teman-teman apologet. Saya sebagai pembuka komal tidak terlalu banyak. Iya, gantian saya ngomong, saya masuk ya. Saya masuk. Oh, lanjut nih. Tolong perhatikan umat Kristen berkali-kali. Kami, kalau kalian menjelaskan pada mulanya kecap bersama dapur, maka kecap adalah dapur, dan kalian bilang itu keyakinan kami nggak masalah loh, serius. Tidak ada satupun umat Islam boleh mempermasalahkan itu. Tapi dalam ranah imani, dalam ranah kajian, dalam ranah akademik, berbicara di ruang publik, bahkan siapapun orang yang mengaku rakyat Indonesia tanpa sekolah pun berhak dan wajib membela kehormatan negara dengan mencerdaskan bangsa. Tidak bisa membenarkan pada mulanya kecap bersama dapur, kecap adalah dapur. Karena itu namanya penyimpangan, penyesatan. Ya, satu itu yang harus kalian pahami. Kita belajar bahasa Indonesia nih. Ketika kalian memahami kitab kalian secara tekstual, pada mulanya firman bersama Allah dan firman adalah Allah. Kalau kalian mengatakan bahwa firman adalah Allah, kalian harus akui kalian itu bukan cuma 3, tapi Allah kalian banyak. Hidungnya adalah Allah, rambutnya adalah Allah, nya adalah Allah, ya, air ludahnya pun adalah Allah. Ketika Yesus meludah ke tanah, mencampurnya dengan tanah, melapkan kepada muka orang yang diobati, maka air ludah Yesus adalah Yesus. Jadi kalian blunder. Secara definisi etimologi, kalian telah memperkodok bahasa Indonesia. Kecuali kalian mampu tunjukkan kepada kami umat Islam ada kamus secara bahasa yang telah diakui oleh negara bahwa firman Allah adalah Allah, itu dibenarkan dalam kaidah bahasa. Kalau tidak lolos dalam ranah akademik, jangan banyak bicara kalian. Cukup kalian imani saja kalau firman itu adalah Allah. Nggak masalah bagi kami. Tapi berhenti memperbodoh negara kita. Ya, berhenti. Nggak rela aku anak bangsa. Kalian sesatkan dengan mengatakan perkataan adalah yang berkata. Capek loh aku ngirim anakku ke sekolah PAUD untuk bisa membedakan ini kata, ini bibir. Tiba-tiba perkataan adalah bibir. Jangan kayak gitu. Ya. Berhentilah kalian menyesatkan umat Indonesia ini. Ya, sejak kapan bibir adalah kata-kata? Kata-kata adalah bibir. Apa? Udah ya. Saya tanggapi pernyataan kamu. Kamu mengartikan Yohanes 1 ayat 1 itu dengan konstruksi berpikir Anda yang keliru dan kamu menyimpulkan itu. Saya mau katakan saat ini, Rif, kamu, andaikan kamu laki-laki, ya, dalam keluarga kamu, ya, kamu punya perusahaan. Di kantor pasti karyawan-karyawanmu akan memanggil kamu bapak. Betul tidak? Inilah gobloknya. Tetapi di dalam rumah, dengar dulu. Bentar dulu. Nggak bisa. Aku nggak berjenggot, nggak berjakun. Kau bilang pula aku bapak. Membedakan bapak sama ibu aja Oke lah. bisa loh. Saya narasikan Ini kamu pula sebagai ibu. Bentar dulu. Dengarkan dulu. Inilah aku bilang. Belajar bahasa Indonesia dulu. Kalau untuk perempuan itu dipanggil ibu. Kalau untuk laki-laki dipanggil bapak. Jangan mentang kau Tuhannya bapak-bapak. Kau samakan semua orang bapak-bapak semua. Lanjut? Belajar bahasa Indonesia dulu. Lanjut. Bisa saya lanjut? Rif, oke. Tapi jangan kau rusak bahasa Indonesia. Jangan kau rusak bahasa Indonesia. Ya. Kamu punya perusahaan. Di perusahaan kamu ada karyawan. Nah, ketika karyawan kamu memanggil kamu, Rif, pasti mereka akan memanggil Ibu Rifah. Tetapi dalam keluarga kamu punya orang tua, kamu punya mama, kamu punya ayah. Nah, ayah kamu, mama kamu pasti akan memanggil anak, nggak Rifah. Nah, begitu juga dalam kondisi yang lain, Rif, ya,
Kalau kamu dalam masjid ya, kamu selalu ceramah berkhotbah, kamu dikatakan sang pengkhotbah. Nah, seperti itulah gelar yang kamu miliki. Nah, demikian Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Kejadian pasal pertama, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, rohnya itu rohnya itu dia melayang-layang di atas permukaan air, karena roh itulah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, dalam kitab Yohanes, roh itu berinkarnasi menjadi manusia. Roh itu, sehingga dalam Yohanes 1 ayat 3 di situ dia mengklaim bahwa segala sesuatu yang dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang akan jadi. Apa ini? Jadi itu sebabnya dalam narasi Yohanes yang kau jelaskan ini apa? ayat 1 itu, Yang kau jelaskan ini apa? Apa yang kau jelaskan ini? Coba aku mau tahu. ini saya Poin yang kau jelaskan jelaskan berbicara ketuhanan dan kealahan dari Oke. Yesus. Ya, Yang sekarang aku dimana tanya sama kau kamu penjelasanmu itu. menarasikan, Apa ya, narasiku? kamu menarasikan Narasiku apa? yang salah. Apa yang kamu salah? Coba menarasikan coba, ulangi bagaimana narasiku yang salah. Coba ulangi narasiku yang seperti salah, kamu baru kau luruskan. ya, Apa? ya, seperti kamu mengatakan kedua Apa pribadi itu kataku? tidak akan mungkin jadi satu. Oke, kau tahu andai Trinitas? kata kopi Coba kau jelaskan Trinitas dulu dengan menurut susu Athanasius nggak dulu. mungkin dia bisa satu. Ya sudah, kalau gitu bapak dan anak bersatu berarti? Bapak dan anak bersatu? Iya, karena dia adalah Bapa, dia adalah Oke, anak. udah, diam. Itu sebabnya Waktu saya Yesus jawab sebagai dengan diam. menganalogi Tunggu seperti dulu. itu. Iya, diam dulu biar ku konfirmasi kau pendusta Iya. atau tidak konsisten atau konsisten. Nah, bapak dan anak bersatu ya, betul? Bukan bersatu, memang satu. Memang satu. Oke, kalau begitu ketika anak mati di tiang salib maka bapak mati di tiang salib ya. Kan Bapak Bingung? hanya predikat. Predikat. Jadi bapak itu Yesus predikat. sebagai Bapak. Berarti bapak itu nggak ada sebenarnya ya, cuman predikat berarti ya, nggak ada sebenarnya ya. Iya, bagi saya, karena dia adalah Bapa. Oh, berarti Yesus adalah Bapa. Berarti Yesus berbohong ketika mengatakan, jangan memanggil siapapun Bapak di muka bumi ini, karena Bapakmu hanya satu, yaitu Dia yang di surga. Kayak mana itu? Iya, benar dengan ayat itu. Gimana itu? Tapi dalam Yohanes Ya, Yesus- 14, Yesus di bumi nggak waktu itu? Yohanes 14 ayat 6 sampai 9, Yesus Iya. mengaku dirinya adalah Iya, Bapa terus kepada jelaskan. Filipus dan murid-muridnya. Mana Yesus mengaku Bapak? Yang mengaku Yohanes Bapak cuma 14 Paulus. ayat 6 sampai 9. Coba, tunjukkan ayatnya. Kalau Yesus mengaku Coba Bapak. kamu baca situ. Baca. Mana? Bacalah, kok kamu Yohanes aku yang baca. 14 ayat 6 sampai 9. Oke. Tunjuk. Sabar ya, Tunjuk. Rio. Mana dia ngaku Bapak? Mana dia ngaku Bapak? Yohanes 14 ya. Saya nggak bisa munculkan lewat aplikasi HP. Mulai ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Itu Rif. Udah, berarti Bapak berbulu berkelamin ya. Berarti Maria melahirkan Bapak ya, melahirkan Bapak plus anak. Yang menetek waktu Maria Iya, menyusui terserah anak narasi itu adalah kamu. Bapak yang netek ya. Loh, itu konsekuensi Terserah. loh, bukan narasi. Ketika Iya. anak dilahirkan, Iya. ternyata yang dilahirkan adalah Bapak. Ternyata ketika Yesus berkata, Iya, tidak masalah. sabakani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Artinya sama dengan aku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu artinya ya.
Dan ketika anak mati di tiang salib, maka bapak juga mati di tiang salib. Dan satu ayat ini membuat Yesus berbohong nih. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Waktu Yesus bicara ini, dia di bumi atau di surga? Berbohong nih Yesus nih. Banyak kali dustanya Yesus nih. Katanya dia adalah bapak, tapi dia bilang jangan panggil siapapun bapak di muka bumi ini. Bapakmu hanya di surga. Tahu-tahu dia adalah bapak. Wah, nipu Yesus berarti nih. Parah nih Tuhan kalian nih. Kenapa nih? Kok gini sih Tuhan kalian? Ya, kan dia bilang tuh, jangan sebut siapapun bapak di muka bumi ini, karena bapakmu hanya satu, yaitu dia yang di surga. Ternyata bapak-bapak dia ternyata. Ya, coba jelaskan itu dulu. Pertanggungjawabkan dulu pernyataan Yesus. Gimana cara memahami ini? Ketika dia melarang orang memanggil siapapun bapak. Bentar dulu, jangan rip. Aku tanya ayat ini. Pertama, blundernya kalau kalian membapakkan anak. Ketika Yesus berkata, ya, bahwa Eli, Eli lama sabachthani, artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sama saja Yesus sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Aku, mengapa engkau tinggalkan aku? Waktu Yesus berdoa di tiang salib, ya Bapa, jadikanlah mereka satu. Artinya Yesus sedang berbicara, ya aku, jadikanlah mereka aku satu. Ketika Yesus berkata, inilah mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Karena satu ayat yaitu ya, dia berbicara menggunakan perumpamaan, ya. Maka blunderlah semua ayat yang dibacakan oleh Yesus. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, semua adalah perintah Bapa. Ternyata artinya adalah aku nggak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, semua adalah perintah diriku sendiri. Ini ngomong apa Yesus ini? Lalu ketika dia berkata lagi, ya kan? Apa kata Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Hei, kau kan Bapak itu. Ngapain kau meminta kepada bapak lain? Kau kan bapak. Oh, andai aku ada di situ, kuncang-kuncang bahunya. Sadarlah Yesus, kau kan bapak itu. Ngapain kau meminta kepada dirimu? Hah? Dan yang paling ngeri adalah ketika Maria melahirkan anak. Ternyata pada saat itu dia sedang melahirkan bapak. Ketika dia menyusui anak, pada saat bersamaan dia menyusui bapak. Pada saat anak mati, pada saat itu bapak mati. Bapak mana? Bapak mana? Bapak mana? Akhirnya bapak dicari-cari. Ternyata dia sendiri bapak. Bapak ternyata berbulu selama ini, padahal katanya roh. Ternyata bapak disunat hari ke-8. Ternyata Tuhan kalian bapak-bapak. Ternyata bapak itu adalah anak-anak adalah bapak. Aku adalah dia, dia adalah aku. Ketika dia berbicara kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah, ternyata maksud engkau adalah aku. Apa-apaan ini? Apa ini? Pantas peradaban rusak. Ternyata kata aku adalah engkau, Bapa adalah anak. Apa-apaan ini? Roh adalah jasad, jasad adalah roh. Apa-apakah ini? Anak manusia akan duduk di samping Bapa. Ternyata duduk di samping dirinya sendiri. Ternyata anak manusia duduk di samping dirinya sendiri. Apa-apakah ini? Hentikan kerusakan ini, saudaraku. Ketika anak duduk di samping bapak, ternyata artinya anak duduk di samping dirinya sendiri. What? Kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 nomor 8, bagi kita hanya ada satu-satunya Allah. Ternyata satu-satunya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Ngapain dipisah, Bang Paulus? Kalau emang satu-satunya Allah ternyata Yesus, ngapain ditambahin lagi pakai satu-satunya kurios, Bang? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Mengerikan. Bapak yang pemilik langit semesta naik keledai, coy. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ternyata ketika anak dilahirkan itu adalah bapak. Bapaknya Maria, bapaknya semua manusia. Oh my God, tidak. Ya, gantian dulu. Gantian. Saya sapa tamu saya dulu yang sopan ini. Om Yusuf. Selamat siang, Om Yusuf. Selamat siang. Ya, kalau Om Yusuf ini diskusinya satu dia beliau. Sebelum Om Yusuf ada tanggapan dari Matiu sebagai seorang Katolik. Matiu, dibuka mailnya, silakan. Apakah Bapak itu adalah Yesus itu sendiri? Dari saya, Bang,
Ya, silakan. Maka dari penjelasan Umi itu nih dasarnya tuh loh Abang Yong nih. Dasar ngomongnya tuh makanya bilang Yesus dianggap Tuhan itu salah tuh Bang. Ini pengertiannya tuh, makanya yang dijelasin oleh Uni itu itu tuh penjelasannya tuh Bang. Dia adalah utusan, dia bukan Tuhan Bang. Makanya bingung dah tuh bilang aku di dalam aku itu dah Bang. Makanya bingung kan. Dari ya Yesus itu dia utusan Bang. Dia bukan Tuhan tapi dia utusan dari Tuhan Bang. Makanya gitu Bang. Makanya muncul narasi-narasi lain lah gitu Bang kan. Karena kata tadi Yesus adalah Tuhan. Bukan Bang, dia itu bukan Tuhan tapi dia utusan dari Tuhan. Gitu Bang. Terima kasih, sekian Bang. Ya, terima kasih ya Bang Ku. Sebelum ke Yong Duron, sebentar Bang Yong. Ini Pak Yusuf, saya beri kesempatan untuk menanggapi atau bernarasi. Silakan Pak Yusuf. Ya, saya dengar itu tadi loh. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itu saya dengar itu. Kalau bagi kami saya belum pernah mendengar itu. Kalau yang saya dengar itu logos yang menjadi daging atau menjadi manusia itu, dan diperjelas juga di dalam Matius 11:25 itu, yaitu Theos itu Bapa itu sendiri, dan di sana Yesus dikatakan anak gitu. Kemudian Bapa itu tidak ada yang mengenal selain anak, dan anak tidak ada yang mengenal selain Bapa. Jadi kalau Trinitas bagi pemahaman kami itu logos yang menjadi manusia, bukan Theos ya. Ya, sudah Om Yusuf ya. Sudah mendengar Mbak Rifa tadi loh. Ya, silakan dari pihak Muslim menanggapi Bunda Rifa. Siapa aku? Oke. Jadi kalau kita bicara konsep Trinitas, ya silakan. Boleh. Bunda Mila. Jadi, kalau saya dengar sepintas, ini bertiga nih masing-masing punya pendapat masing-masing. Itu beda pemahaman. Jadi mana yang benar nih ceritanya nih? Kalau umpamanya Anda mau pengen kita pindah ke Kristen, kalau lihat kayak gini, siapa yang mau coba? Yang satu Tuhannya satu, yang satu Tuhannya tiga, yang satu Bapa di dalam anak. Jadi yang mana nih yang sebenarnya yang harus kita ikutin nih? Itu aja coba saya pengen tahu. Ya Bunda, satu kitab tapi beda versi, beda pemahaman. Silakan dilanjut. Ya, saya masuk di sini ya. Ini baru kita masuk materi. Perhatikan Matthew, Oyong dan juga Pak Yusuf ya. Bismillah, sejauh pembelajaran saya. Jadi sebenarnya tentang siapa Yesus ini sudah menjadi polemik sejak mula-mula, sejak zaman Yesus hadir ke dunia itu sudah berpolemik. Pertama, orang Yahudi mengatakan bahwa dia adalah keturunan zina, penghujat Tuhan dari Belzebur, ODGJ. Kemudian orang-orang yang mengikuti dia itu masih ragu-ragu apakah dia Mesias atau bukan, sampai berkali-kali dia yakinkan bahwa dia adalah Mesias. Nah, kemudian orang setelahnya ketika dia sudah tidak ada lagi, muncullah pertentangan-pertentangan karena jangankan ketika setelah dia tidak lagi di bumi, ketika dia masih di bumi, antara murid-muridnya saja masih bertentangan dengan dia. 12 muridnya saja, bayangkan, yang bahkan murid terkasihnya saja itu tidak mengakui bahwa dia Tuhan. Secara logika, kalau memang Petrus sudah mengakui dan menerima bahwa dia Tuhan, mustahil Petrus menolak dia selama 3 kali sampai ayam berkokok. Kalau memang Yudas adalah murid pilihan di antara ke-12 murid, memang tahu kalau Yesus adalah Tuhan, maka nggak mungkin ketika Yesus ditangkoi sama Hansip Romawi, mereka semua kabur. Ini psikologis kita belajar ya. Saya jangankan dengan Tuhan jalan berdua ya, temenan sama Tuhan loh ya. Andai saya punya kenalan Kapolda saja, saya mungkin agak sedikit aman, merasa aman loh. Jalan ke pasar nggak perlu takut saya pakai emas besar loh, karena saya bersama Kapolda. Bagaimana dengan kalian yang hidup jalan-jalan kemana-mana sama Tuhan? Maka secara psikologis kalian nggak mungkin punya rasa takut. Ini tiba-tiba kalian temenan sama Tuhan, ketika dia mau ditangkoi kalian kabur.
Artinya kalian tidak percaya bahwa dia Tuhan. Nah, jangankan di abad ketiga. Ketika di abad ketiga ada konsili Nikea merumuskan siapa Yesus, itu tidak ada kaitannya sama murid Yesus. Kenapa? Karena itu sedang mengadu konsepsi, pandangan terkait Yesus antara Arius dengan Athanasius. Athanasius didukung oleh Raja Konstantin yang terbiasa menyembah pagan dan ingin menaklukkan wilayah-wilayah seperti Italia. Wajar dia membenarkan ajaran Athanasius karena selaras dengan pemikiran orang-orang pagan. Apalagi Athanasius itu adalah pembelajar dari Stoik. Dalam sebuah karya jurnal yang saya baca, saya punya jurnalnya, kalian butuh nanti, saya masih ada di dalam dapur, belum di kamar. Saya bahkan mendapatkan karya ilmiah bahwa Athanasius itu dalam buku Shigiai, apa namanya itu ya, The Incarnation, atau buku-buku yang ditulis oleh Athanasius sendiri, dia mengakui bahwa paham dia menganggap Yesus sebagai logos itu mengikuti paham Stoa. Siapa Stoa? Filosofi Yunani yang bahkan tidak ada kait-mengaitnya dengan Yesus. Ya, itu satu harus dipahami. Maka ketika di Konsili Nikea 325, konsensus pada waktu itu menerima bahwa Yesus sehakikat dengan Bapa. Karena ini konsep Helenisasi, orang pagan Yunani. Tahu tidak teman-teman Kristen, ketika Konstantin meningsoi digantikan sama Konstantinus II, Athanasius itu dianatema sampai dia diasingkan sebanyak 5 kali. Kenapa? Karena justru Konstantinus mau ajaran Arius yang menganggap Yesus itu ciptaan justru diterima oleh wilayah yang dia taklukkan. Artinya kepercayaan kalian itu masa by masa dipaksakan kepada orang yang waktu itu sesuai dengan perintah dari pemerintah. Konstantin I, Konstantinus II. Nah, makanya muncul konsili Efesus, konsili Kalsedon, ya, untuk merumuskan ajaran yang dianggap heresi. Karena pemahaman tentang Yesus satu kitab saja dibaca oleh berbagai orang, akan muncul banyak pemahaman. Karena ada ayat yang kontradiksi. Contoh ajaran Young tadi. Young tadi adalah modalisme, patripatianisme, atau dia masuk ke dalam aliran oneness. Siapa yang ngajarkan Siong itu tanpa disadari? Dia adalah orang yang percaya Tritunggal dengan lidahnya, tapi dia menganut modalism, monarki modalism, ajaran bidat yang dibawa oleh Sabellius, yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu satu pribadi, tapi 3 model. Di sekolah jadi ibu guru, di rumah jadi mama, di tongkrongan jadi teman. Ini namanya monarki modalism. Ini menurut Tritunggal mainstream bidat. Belajar lagi lah Kristologi, brotherku, ya. Kenapa? Ketika kalian menjelaskan tentang Tritunggal, kalian hanya mengkhianati Tritunggal. Nah, lalu kalau Bunda Mila bertanya, mana yang benar? Mereka benar semua. Bentar dulu, ini ilmu. Sorry ya, aku belajar loh. Kalau kalian ragu dengan apa yang kuucapkan, kalian cross check. Kalian tanya sama Burita Wayu, Bambang Nursena. Apa yang kukatakan ini ada datanya. Nah, terus Tritunggal itu apa? Dirumuskan kemudian Tritunggal itu oleh orang-orang yang ingin menjuantahkan memahami Tritunggal dengan membuat satu konsep lagi. Apa itu? Perisai Trinity. Nah, nih itu namanya Perisai Trinity. Apa Perisai Trinity? Father is not Son. Nah, ada is not di situ. Son is not Holy Spirit. Ada is not di situ. Holy Spirit is not Father. Nah, tapi ketiga-tiganya God. Kalau kita telaah baik-baik, ini hanya menjatuhkan konsep Tuhan itu triteo setara sebenarnya. Tapi karena naluri kalian sebagai manusia menolak Tuhan itu banyak, maka kalian menolak mengatakan ini triteo setara. Maka kata yang ingin kalian sebutkan supaya tidak terlihat kalian itu politeis adalah apa? Tritunggal. Padahal itu tidak ada. Tritunggal itu sebuah penjuantahan yang tidak ada. Tidak ada sama sekali satu benda yang Tritunggal. Apa satu benda 1 sama 3? Makanya Pak, ada pendeta kalian yang Pak JJ pernah menganalogikan banyak analogi. Ada yang mengatakan es batu, segitiga sama kaki. Mohon maaf, Pak JJ mengatakan seperti kelamin. Mohon maaf, ini Pak JJ. Saya punya video rekamannya. Yang ketika saya kutipkan itu saya dituduh menghujat. Banyak cara kalian menggambarkan Trinitas. Nah, Bapak gereja kalian karena tahu ini tidak masuk akal, maka diikatlah dengan kata-kata. Ya, kita kan nggak mungkin memahami Tuhan sepenuhnya karena Trinitas itu misteri.
Itu pada akhirnya, beradirku, saudaraku. Nah, inilah kenapa kami katakan ajaran kalian itu bukan hanya unlogic, tapi ajaran yang dasarnya tidak sampai kepada Yesus dan tidak diajarkan nabi-nabi terdahulu. Silakan kalian tanggapi. Ya, silakan. Terima kasih. Siapa yang mau tanggapi? Saya, Ya, Pak Yusuf. Ustaz. Oh, Yong. Ya, silakan Yong dulu. Ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rifa itu hanya narasi bebas yang mengambil satu kesimpulan yang mentah. Dan saya mau katakan, dari tadi apa yang saya sampaikan itu semua ada dalam dalil, dalam Alkitab atau Bible. Maaf bagi kedua saudara saya dari Kristen, mungkin mereka nggak sampai situ cara berpikir, bahkan cara memahami kealahan. Tetapi saya mau katakan hari ini, saya tidak akan bernarasi panjang, tetapi saya buktikan dalil. Kolose pasal 1, Kolose pasal 1, Kolose pasal 2, mulai ayat 9, saya baca, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Telah dipenuhi dalam dia, dialah yang kepala semua pemerintah dan penguasa. kata Paulus. Kata dia di sini tertuju Kata kepada Paulus. Yesus. Kata Paulus. Nah, kata dia tertuju kepada Yesus. Yang bilang Paulus. Dalam dia, Izin, Pak. kamu telah Biarin disunat dihabisin dulu, Pak. bukan dengan Ya, sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan oleh karena tidak sunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan penghapusan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya, ya ditiadakan oleh Yesus dengan memasukkannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan dalam kemenangannya atas mereka. Yudas 1 ayat 5, ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semua itu dan tidak meneguhkannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa tentang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, semua sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ayat 25, kita lompat ayat 25. Ini konteksnya apa ini? Ya, di situ Konteksnya apa dikatakan ini konteksnya Allah apa yang ini? esa, ya Allah Ini yang konteksnya esa. apa? Ini konteksnya apa, Yong? Dengan pembahasan Unirifa tadi? Membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Enggak, tadi yang dibawakan oleh Unirifa itu mengenai sebuah data dari Arianus dengan Arius. Iya. Kenapa ke situ Itu tadi? kan datu. Emang saat itu itu kan datu satu bantahan dari Rifa mengenai dalil-dalil saya dari data awal. itu dibantah Tetapi dengan mari data, saya mau bukan baca dengan dalam ini. dalam Yudas 1 ayat 25. Ayat dibantah dengan ayat, data dibantah dengan data. Bukan Iya, ayat, saya data bantah dengan dibantah ayat ini. Gini aja Bang. Ini nggak nyambung, pemikiran. Yudas 1 ayat nyambung. 25. Saya akan tolong sekali Nah, lagi saya akan baca ini. Dengar. Hanya satu ayat. Dibantah dengan Yudas 1 data. ayat 25. Ayat dibantah Allah yang dengan esa, ayat. juru selamat dengar dulu, kita Jang. Dengar oleh dulu, Jang. Yesus Dengar dulu, Kristus Dengar dulu, Tuhan Jang. Dengar kita. dulu. Bagi Dengar Dia dulu, adalah dengar dulu. kemuliaan. Dengar dulu. Kalau ayat dibantah dengan ayat, data dibantah dengan data. Bukan data dibantah dengan ayat, nggak nyambung. Itu namanya jaka sembung bawah sendok. Data. Kalau Saya ayat kan bantah dengan dalil, dengan data ayat. bantah dengan data. Lo Unirifa tadi bahas tentang Arianus, tentang Arius. Kau bahas tentang sebuah dengan ayat. Nggak nyambung.
Nggak nyambung. Itu Apa kan yang data jadi di abad kadang dia? ketiga, Datuk. Iya, ya, Itu kan iya, makanya bawakan narasi yang antitesis. disampaikan Jangan dulu. oleh Bawakan Unirifa ke kami itu di antitesis abad yang dibawakan ketiga. oleh Nah, oleh saya bawa Unirifa. di abad pertama. Dengar dulu kau. Yang Mana kami lebih jangan original? Abad pertama atau abad jangan kau ketiga? perkodok kami di sini. Kami tidak mau diperkodok di sini. Coba abad pertama Begini, yang Datuk. mana? Abad Mana pertama. lebih original? Abad pertama dan abad ketiga? Ya. Mana lebih? Abad pertama yang mana? Lebih Ya, abad original. pertama yang mana? Coba. Yang mana abad pertama yang mana? Coba itu lihat data pernyataan abad dari pertama. Yudas, Coba. murid Kalau Yesus. ada abad Yang pertama, mana abad pertama? aku bayar Murid Abad abad Yesus, pertama mana? bukan Yudas yang Enggak, kalau Aduh, ada Yudas ayat yang pertama, Allah aku Mana? bayar yang 1 juta. bunuh diri. Ya. Kalau Yudas ada ayat Gini, pertama, Datuk. Sabar banget, 1 Tuk. ayat 25 di situ dikatakan Iya, mana? Allah yang Buka abad esa, pertama. Allah yang Yang esa, kuminta juru abad selamat kita pertama. oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Woi, yang bagi dia kuminta adalah data abad kemuliaan. pertama. yang Yo, kami minta, yang kuminta Bapak, data abad pertama. Jangan khotbah di sini. Data dibawa dari Sampai data. sama lamanya. Aduh, Ya. wow, ini beginilah kalau otak tenu ini. Minta data dalam Data- kitabmu datanya mana? abad pertama. Udahlah. Coba. Kalian kan Kalau ada diskusi abad nggak pertama, objektif. kalau ada pertama, gua bayar ke Kalau juta. Datuk, kalau ada para abad karbon pertama, masuk aku bayar kau dalam 1 juta. Gomar Kalau ada, jangan khotbah di Edis sini. memberikan kesempatan Jangan bagi dulu. Kau bisa diskusi apa enggak? Jangan kau perkodok kami di sini semuanya. menjelaskan sesuatu. Eh, Tapi di room ini, saya dengar dulu. perhatikan kamu tidak objektif. Enggak. Bukan objektif, kau itu data kau banyak dibantah dengan ayat. Kan gila namanya. Gila namanya. Jangan kau perkodok kami di sini. Bosan yang dibawa dengarnya. Di sini ada sebuah statement dari Unirifa, sebuah data. Ya, terus dibantah dengan ayat-ayat. Apa hubungannya? Tesis bantah dengan antitesis, data bantah dengan data, bukan tesis dibantah dengan data. Aduh lah kalian di sini nih. Ya, mungkin gini loh ya. Dari tadi dia bilang saya bicara sembarangan. Padahal saya itu belajar. Kalian boleh cross check kok di jurnal manapun. Nah, ini saya tunjukkan ya, perisai Trinitas itu seperti apa. Ini rumusan bapak-bapak gereja kalian. Sorry ya. Kalau kalian tidak terima, tidak masalah. Memang kalian... Nah, ini dia perisai Trinitas. Father is not Son, Son is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Father. Ini dia perisai Trinitas yang dirumuskan sama pihak gereja kalian. Nah, bagaimana Katolisitas memahami Tritunggal? Saya sudah katakan, ini data Katolisitas. Ya, nih, Trinitas, katolisitas.org, ya. Apa yang dikatakan di sini? Nih, Santo Agustinus mengatakan, Santo Agustinus bahkan kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Ini pembuktian bahwa menurut Bapak gereja kalian sendiri, Trinitas itu tidak bisa dipahami. Itu yang saya maksud dan saya berdata. Bagaimana kalau kalian mengatakan saya harus menunjukkan data kitab kalian? Karena yang kalian jelaskan itu adalah suka-suka nenek moyang kalian dari apa yang kalian kutip dalam kitab kalian. Nah, itu kan persepsi kalian sendiri. Tidak merujuk kepada Kristen mainstream. Kalian tidak mewakili agama Kristen di sini secara mainstream. Karena kalian justru mewakili ajaran bidat. Ajaran apa? Sabelius, ajaran oneness. Kalian tanyalah sama orang Kristen Trinitas, apakah oneness itu diterima? Kalian tanya itu. Nih, saya kasih kalian data lagi deh. STT Inteo Surakarta ini. Saya buka PDF-nya. Kalian kalau diskusi itu, kalau konsepsi yang kalian bawa itu wajib data dari ini, dari jurnal kah? Nih, bentar ya. Nih. Kalian pakai jurnal ya, Doktrin Oneness Pentakosta. Baca ini dari Yusak Suisilo. Ya, ini ada nih. Sumber-sumbernya pun ada. Begini kalau kita diskusi mencerdaskan bangsa, karena ini bicara persepsi pandangan, bukan bicara tentang isi ayat. Isi ayat itu tuh kalau seandainya kau menganggap aku dan Bapak satu, artinya Tuhanku berbulu, nggak apa-apa. Tapi apakah begitu menurut Kristen mainstream? Nah, kalau seandainya ambil satu ayat, suka-suka nenek moyang mau mentafsirkan
maka apa yang kutafsirkan terkait yang kubaca di kitab kalian itu boleh diterima. Kenapa? Kalau kalian mengaku punya Roh Kudus, aku juga bisa mengaku punya Roh Kudus. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi setiap orang suka-suka bapak moyangnya menjelaskan kitab suci. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kalian semua akan saling membidatkan satu sama lain. Yang kita tanya itu adalah ketika kalian bicara di sini didukung oleh pandangan skolar kalian. Contoh, Yong, ketika kau bicara setidaknya orang Katolik membenarkan, orang Protestan membenarkan. Tapi kau menjelaskan tentang ajaran Sabellius yang ditolak oleh gereja Tritung. Ya, itu loh. Tapi kalau kau akui ya nggak apa-apa. Aku Oneness Uni. Jangan kau bilang kau Tritunggal di sini ketika kau menjelaskan monarki modalisme yang adalah ajaran bidat menurut orang Tritunggal. Uni turun Kau semua Kristen aja itu, nggak Uni. paham. Udah turun semua itu. Iya, sejak kapan ada tulisan abad pertama? Kan lucu. Kok tulisan abad pertama? Sinaiticus saja itu ditulis abad keempat. 4 ya. Kok sembarang sembrono kali kalian bicara ini orang. Mereka nggak pernah belajar prinsipnya itu. Mereka cuma modal, apalagi nih kemarin habis bom-bom tuh panas kayaknya tuh. Yang naik teriak-teriak semua. Aneh kan? Ya begitulah. Yang gila begini, yang gilanya begini, Bunda Mila. Sebuah tesis, sebuah data dibantah dengan ayat. Iya. Kalau data bantah dengan data, ayat bantah dengan ayat. Biar kita dapat pembelajaran. Nah, masa data sebuah tesis dibantah dengan ayat? Kan nggak nyambung. Ya gimana mereka mengeluarkan data mereka sendiri? Ya kan? Nggak Ya. mungkin lah. Ini mata Sebuah Doni data. Muslim, ya. Benar tuh, izin mana tuh? Mata Doni Muslim itu Islam, Kristen. Setahu saya Muslim ini. Coba Bunda Mila. Coba. Ini Matador. Selamat malam, selamat Matador, siang. Matador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Niripa semuanya. Dia mau disampaikan, Islam apa Bang. Bang? Islam ya, udah saya buka profilnya. Salam. Muslim semuanya. Waalaikumsalam. Ada yang sampaikan Bang? Ah, Ada yang ingin disampaikan? Atau yang dia dengan? tertarik Bang. Kita nunggu Tertarik otet. saja. Kita nunggu. Kita Saya nunggu otet. di room ini. Sedikit ada pengalaman nih, boleh nggak cerita sedikit? Silakan Bang. Tapi jangan lama-lama Bang, kita nunggu otet. Lanjut. Oh iya ya, bentar lagi mau Jumatan ini. Oke, siap. Ya siap. Ini masalah tentang nama nih gitu, nama. Karena ketidakpemahaman orang tua saya tentang nama saya sendiri gitu, semuanya di sini. Nama saya ini ada ujungnya Yohanes gitu. Tapi asli orang tua semuanya Muslim gitu. Nggak masalah. Bapak Muslim, ibu Muslim gitu. Karena mungkin zaman-zaman dulu mungkin pemahaman tentang nama ini belum ini ya. Awal nama saya itu Ben Johannes gitu, Johan tapi gitu. Ketika saya masuk SD, J itu jadi Y gitu, Om. Itu ceritanya. Nah, gimana tuh tanggapan teman-teman di sini kira-kira? Saya nenteng Nggak nama masalah, Bang. Yohanes nggak terima Nggak sebenarnya. masalah. Hah? Teman saya juga punya Islam, punya nama Yohanes juga. Gak masalah, penting kita diri kita. Atau yang lain, silakan ini Pak. Gak masalah kan? Nih Rifa, izin nih Rifa. Ya, Bang Yohanes itu kan abang kan bisa mengganti nama kalau abang mau. Sebenarnya nama ini kan kalau ganti secara administrasi kan nggak masalah toh. Orang tua itu kan sebenarnya kalau di Islam itu memang diperintahkan ya, ada hak seorang anak terhadap orang tua. Yang pertama diberikan nama yang bagus berupa nama yang di situ ada doa, kemudian diberikan ya diberikan pendidikan yang bagus, kan memang diberikan kewajiban kepada orang tua begitu ya. Tapi karena kita terlahir dari orang tua yang mungkin mereka tidak tahu, kita nggak bisa salahkan juga ya. Cuman ya konsultasikan saja dengan mereka kalau mau ganti nama, Bang. Lagi pula Yohanes itu kan tidak ada unsur penistaan di situ, tidak ada unsur makian, tidak ada unsur pemurtatan di situ. Yohanes itu kan sebenarnya nama terjemahan transliterasi dari kata Yahya itu. Yahya itu bahasa yang mustaribah, bahasa yang diarabkan.
Yahya alaihissalam kan, Nabi Yahya alaihissalam. Cuman ketika dia hidup di ruang lingkup orang Yunani, dia dipanggil dengan Yohanes, Yohanan, kemudian menjadi Yohanes. Sebenarnya kan kalau kita lihat literasinya orang-orang Kristen itu, mereka suka mengganti nama dengan menerjemahkan nama. Kalau orang-orang terdahulu itu mereka memberi nama anak mereka itu ada maknanya itu. Kalau kita bicara seperti Ahmad atau Muhammad itu kan artinya terpuji. Ismail, Tuhan mendengarkan. Israel, semua kan ada artinya dalam bahasanya pada waktu itu. Seperti Yusuf, seperti Yakub, dalam bahasa kaumnya itu memiliki arti. Seperti Jibril itu punya arti sebenarnya dalam bahasa aslinya, dalam bahasa yang bukan bahasa Arab. Ya, karena Rasul kita berbahasa Arab, kita diberitakan informasi tentang peristiwa terdahulu menggunakan bahasa Arab. Seperti Ibrahim, ada kata rahim di mana bapak, seorang bapak yang memiliki rasa kasih sayang kepada, ada yang mengatakan Ibrahim itu adalah bapak pengasih karena dia adalah bapak dari banyaknya suku-suku di dunia. Jadi ada arti. Maka kemudian Yohanan atau Yahya kemudian dialeknya berubah jadi Yohanes, itu nama yang transliterasi gitu. Contoh seperti ini ya, nama saya Rifa, tiba-tiba karena saya datang ke Yunani, ke Spanyol lah, di Spanyol itu orang nggak bisa sebutkan nama Rifa, Fa itu nggak bisa, mereka akan sebut nama saya Riba, mereka akan panggil nama saya Riba. Jadi ketika saya punya anak, dikira nama saya adalah Riba. Anak saya memberi nama anaknya dengan nama Riba. Akhirnya muncullah nama Riba. Seperti itu yang terjadi. Karena orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya dan mengatakan itu dari Allah, itu mereka tidak punya rasa takut untuk mengganti nama seseorang. Seperti Petrus itu kan diganti dari kata kepas, batu karang. Mereka ganti dalam bahasa Yunani. Istrinya Adam berapa kali diganti dalam kitabnya orang Yunani. Dalam Septuaginta bernama Zui. Dalam kitab kemudian menjadi Eva atau Eve. Kadang menjadi Yoah. Ya, itu terbiasa mereka seperti itu. Riva itu Inggrisnya river, kalau di Jakarta Ciliwung. Jahat kali. Ya itu ya, jadi itu kembali ke Anda saja. Kalau terganggu dengan nama itu ya ganti saja Pak, nggak masalah kan. Administrasinya aja urus di kenegaraan kita. Oke, terima kasih Uni Riva. Jadi kalau diganti semuanya dari Alek itu berasal dari Alaika, disebutnya Alaik gitu kan. Oh iya. Awal nama itu bukan Y gitu Bu Nirifa dulu. Waktu saya kecil ada TK dulu J. Jadi nama nenek ini, nama Datu, namanya Johan. Nama nenek ini Anissa, dipanggil Nis. Supaya nama dua ini bisa di nama saya, jadi Johannis. Ketika saya masuk SD, J itu berubah jadi Y. Gitu ceritanya Nirifa. Gak masalah itu Bang, itu kembali ke Anda itu kembali ke Anda. Yang nggak boleh itu kayak Bang Jibril di bawah itu tuh, dia kasih namanya Jibril, jadi saya nggak bisa ngehujat dia gitu. Karena Gabriel ya, Uni. saya kalau ngehujat, Kalau Yunaninya saya kalau Gabriel. ngehujat dia saya berdosa. Gabriel. Iya, saya nggak bisa ngehujat dia gitu loh. Kenapa? Ketika saya bilang misalnya dia jelek gitu kan, bahaya saya. Masa saya bilang malaikat Jibril jelek, termasuk yang dikutuk saya sama Allah kan? Benar. Mangkana adu wali Jibril, barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril maka Allah akan menjadi musuhnya. Bahaya saya. Jadi saya susah buat ngehujat dia gitu loh. Bang Arif, izin iklan minta di follow Bang Arif. Mbak Rifa masuk aja ke room Bang Edi sekarang, bisa nggak? Waduh, ini beduhan Edis ini. Edis itu gak ada ilmunya, woi. Nggak ada, kalian enggak. Keluarkan. Waduh, ya teman-teman, ini akunnya Budamela, tolong di follow ya.
Biar kuat. Biar beliau bisa Follow on cam. ya, aku udah follow Bunda. Ya, Biar beliau bisa on cam. Ada berapa ini? Ada berapa penonton ini? 900-an ya? udah bisa, saya udah bisa on cam. Saya mau target sampai 10.000 supaya apa? Kalau saya naik di Komal waktu bagi-bagi kuis, teman-teman semua tuh kebagian. Kalau mereka nggak follow kan mereka nggak tahu di mana saya kan. Itu target saya. Jadi saya suka berbagi, umpamanya 20 donat hari Jumat atau 30 donat gitu ini Bang Arif. Bunda, udah saya follow ya, udah follow back ya. Kita udah. Udah follow back Bunda ya, Bunda. Follow back ya Murta Waras. Iwan Villa, kalau Unirifa mah saya follow duluan. Ini teman-teman penonton di bawah ya, Bunda Mela ini posisinya domisilinya sekarang di Amerika. Beliau di USA ya. Ya. Jadi tolong di follow. Terima kasih Iwan Villa. Mudah-mudahan barokah. Ya, bagi Iwan Villa yang di wilayahnya sudah masuk waktu Jumat ya, karena sekarang adalah inna yaumal Jumat asyhadul ayyam kan seperti itu. Tolong kalau yang sudah masuk waktunya sholat Jumat di wilayahnya, silakan untuk beribadah sholat Jumat dulu. Biar nanti yang perempuan di sini Unirifa insyaallah itu berhalangan, dan ya perempuan tidak wajib kan kalau Jumat. Silakan disaling gantian dulu ya. Ya, di sini masih satu jam lagi. Ya. Di sini masih satu jam lagi. Iya. Terima kasih Bang Arif. Ya Bunda, sambil lalu Nggak kedengeran suaranya. Suaranya mendem, Ustaz. Suaranya mendem. suara saya mendem. Nah sekarang bagus. Iya, keras. Oh iya, sembilan ke saya. Iya sekali lagi bagi teman-teman Iwan Villa yang di bawah ya, yang laki-laki terutama ya, yang wilayahnya sudah masuk waktu sholat Jumat, silakan Anda melaksanakan ibadah dulu. Kita gantian yang di atas Komal ini, perempuan-perempuan semuanya, debater perempuan kayak Unirifa ini. Silakan sambil lalu di follow akunnya Bunda Mela ini, beliau domisilinya di Amerika. Nanti kita lanjutkan diskusi kita. Ada Unirifa di sini sebagai salah satu narasumber. Kemudian teman-teman Islam yang laki-laki yang ada di atas Komal juga kalau mau pergi ke masjid tolong di-mute, jangan bicara. Ya, silakan dilanjut, Bang Yusuf. Bang Yusuf mau naik lagi tadi, ada apa Bang Yusuf? Ya, mohon maaf tadi ada acara mendadak. Oke. Ya, menanggapi Mbak Rifa tadi ya, memang benar apa yang dikatakan itu. Pada zaman dulu memang banyak pertentangan tentang Yesus itu. Kemudian ada konsili-konsili dimulai dari abad keempat awal ya. Tetapi sebenarnya konsili itu sudah diawali sejak zamannya Paulus ya, waktu tentang di kisah para rasul 15 itu sebenarnya sudah ada semacam konsili di Yerusalem ya, itu sudah ada. Kemudian tetapi kami urusnya Katolik dan Ortodok waktu itu memang yang mempercayai bahwa Trinitas itu adalah yang kami percayai begitu, yaitu Logos yang menjadi daging dan kemudian Theos atau Bapa dan Roh Kudus, sehingga Trinitas itu adalah Bapa atau Theos yang hidup, yaitu ada Firman dan Roh Kudus. Dan bahkan sampai sekarang kan tentang Trinitas itu atau tentang ketuhanan itu banyak yang banyak yang berbeda pendapat. Itu memang wajar karena tidak terbuka bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi terbuka bagi anak kecil, itu di Matius 11:25 kalau tidak salah, seperti itu. Sehingga untuk memahami tentang ketuhanan itu kita diajak untuk seperti anak kecil gitu. Itu bagi pemahaman kami. Kemudian yang khusus Katolik itu otoritas tertinggi yaitu di Vatikan yang namanya Paus gitu ya. Sampai sekarang sudah ada 266 paus ya kalau tidak salah gitu sekarang, Pak Paus Fransiskus gitu. Sehingga kalau ada perbedaan ya kita harus berjenjang, artinya yang memutuskan otoritas tertinggi di Vatikan sana.
memang benar kan banyak banyak perbedaan-perbedaan, bahkan banyak gereja-gereja, banyak paham-paham itu muncul. Tetapi bagi Katolik, otoritas tertinggi di Vatikan sana yang namanya Paus begitu. Itu tanggapan kami terhadap Mbak Miripa yang memakai Anastasius, lalu pada zaman Kontinus menjadi percaya tentang Yesus itu. Itu matur nuwun, begitu aja. Dan saya tak turun karena ada sesuatu yang harus Nggak apa-apa Pak Yusuf, terima kasih ya. Iya Mbak Umi, iya. Saya mau ini dulu, Ustadz Arif baru pulang olahraga, mau mandi dulu ini. Gimana nih ceritanya? Apa istirahat aja dulu, mau menjelang Jumatan Ustadz Arif? Nanti buka lagi aja. Saya mau mandi. Atau mau standby dulu? Ya Bang Datuk, masih lama Bang Datuk? Sejam lagi. Ya silakan dikondisikan dulu Bang Datuk ya. Kalau sambil nunggu Nirifa. Ayo, siap. Berakhir sudah diskusi Nirifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.